Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Oke, terima kasih. Oke. Sama ya. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah saya sangat senang mendengarnya. Tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar? Cukup aja tapi alhamdulillah aman. Oke, syukurlah masih bisa sampai tepat waktu ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Saya menghargai waktu dan kesediaan kamu untuk mengikuti sesi konseling kali ini. Siap. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosa. Hari ini saya akan mendampingi kamu dalam sesi konseling. Boleh saya tahu nama lengkap kamu? Nama saya Kansa Mirzati Syahira, bisa dipanggil Kansa. Oke, Kansa. Nah, nama saya itu Rosa, kamu bisa panggil aja Ocha ya. Oke, Senang sekali berkenalan dengan kamu, Kansa. senang juga. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai sesi konseling ini, di mana semua cerita yang akan kamu sampaikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Oke, siap. Nah, apa yang kita bicarakan di ruangan ini tentunya tidak akan saya sampaikan kepada orang lain tanpa persetujuan kamu. Kecuali jika ada kondisi yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Oke, baik. Nah, tujuan konseling ini tentunya bukan untuk menghakimi atau menyalahkan siapapun ya. Tentunya saya juga tidak akan memaksa kamu untuk menceritakan sesuatu yang belum siap kamu ceritakan nih. Nah, saya ingin menjadi teman diskusi yang akan membantu kamu melihat situasi yang sedang dihadapi. Oke. Kalau selama sesi berlangsung ada pertanyaan yang membuat kamu kurang nyaman, kamu boleh mengatakan kepada saya. Begitu juga kalau ada hal yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan ya. Oke, baik. Oke. Apakah sampai sini penjelasan saya bisa dipahami? Sudah cukup paham. Oke. Nah, baik. Sebelum masuk pembahasan utama, saya tentunya ingin mengenal kamu sedikit lebih jauh agar saya punya gambaran tentang diri kamu nih. Saat ini kesibukannya sehari-harinya apa sih? Saya saat ini mahasiswa semester 5. Oh, semester 5. Iya. Berarti aktivitas kuliahnya lagi padat-padatnya ya, Kansa? Iya, sekarang tugasnya udah mulai banyak banget.
Kalau dibandingkan semester-semester sebelumnya, menurut kamu semester ini terasa lebih berat nggak sih? Iya, lebih berat, tugasnya banyak, organisasi juga masih pada jalan. Oh, jadi selain kamu berkuliah, kamu juga berorganisasi? Iya, Oh, wah berarti ada aktivitas kamu yang cukup padat ya setiap harinya. iya, kadang pulang sore bahkan malam. Saya bisa membayangkan cukup banyak energi yang harus kamu lakukan setiap hari ya. Iya, kadang capek juga. Nih, saya ingin bertanya, kalau sedang merasa lelah seperti ini, biasanya apa yang kamu lakukan sih biar supaya ngerasa lebih tenang gitu? Biasanya tidur atau main HP. Oke, berarti istirahat dan bermain HP tuh menjadi salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rasa lelah ya? Iya, Oke. Nah, selain kuliah dan organisasi, bagaimana sih hubungan kamu dan teman-teman di kampus? alhamdulillah baik sih. Oke. Kalau dengan keluarga bagaimana? Masih sering berkomunikasi? Iya, hampir sering teleponan sama orang tua keluarga. Syukurlah dukungan dari keluarga pasti bisa banget ya cukup membantu ketika kita sedang menghadapi berbagai aktivitas, terutama kuliah yang sedang berat-beratnya kan. Iya, benar. Terima kasih ya Kansa sudah mau berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari kamu. Saya jadi sedikit mengenal keseharian kamu nih. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau boleh saya simpulkan sementara, berarti saat ini kamu adalah mahasiswa semester 5 yang memiliki kegiatan cukup padat di mana kamu mengikuti juga organisasi ya, Iya. baik kuliah maupun organisasi. Nah, meskipun begitu, hubungan dengan teman dan keluarga masih berjalan dengan sangat baik. Apakah saya menangkap cerita kamu dengan sangat tepat? Tepat, Kak. Oke. Baik, terima kasih ya sudah mengoreksi dan mengonfirmasi eh, perbicaraan kita tadi. Nah, setelah saling mengenal, saya ingin memahami lebih jauh alasan yang membuat kamu datang ke sesi konseling ini. Saya siap mendengarkan cerita kamu. Dari mana kamu ingin mulai bercerita, Kansa? Sebenarnya itu akhir-akhir ini saya sering merasa tertekan karena tugas kuliah banyak sekali, ditambah saya juga masih aktif di organisasi, jadi rasanya semuanya terasa menumpuk. Oh, jadi kamu tuh merasa beban antara kuliah dan organisasi tuh datang secara bersamaan ya kayak sehingga membuat kamu tentunya sangat-sangat sangat tertekan. Iya, benar. Oke, boleh diceritakan sejak kapan sih kamu mulai merasakan tekanan seperti ini? Mungkin sekitar 1 bulan terakhir. Oh, apa yang sebenarnya terjadi sekitar 1 bulan yang lalu sehingga perasaan itu muncul? Waktu itu dosen mulai memberikan tugas yang banyak di akhir semester. Di organisasi juga ada beberapa kegiatan besar yang harus saya urus. Berarti dalam waktu yang hampir bersamaan, tuntutan dari kuliah dan organisasi sama-sama meningkat gitu ya, membuat Iya, kamu stres. benar. Oke. Nah, saya ingin bertanya ketika semua tuntutan itu datang, apa yang paling kamu rasakan? Saya sering cemas, kadang bingung harus ngerjain yang mana dulu. Oke, jadi rasa cemas itu muncul karena kamu merasa kesulitan gitu ya, menentukan prioritas kayak tugas kuliah dulu atau organisasi dulu. Iya, takut ada tugas yang terlambat atau pekerjaan organisasi yang tidak selesai. Oke, saya menangkap di sini bahwa kamu sebenarnya ingin menjalankan keduanya dengan baik, namun karena tanggung jawabnya banyak, kamu merasa kelelahan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, apa sih yang paling kamu khawatirkan atau yang kamu takutkan? Saya takut nilai kuliah saya turun, saya juga takut mengecewakan teman-teman organisasi. Nah, jadi ada dua hal yang sama-sama penting gitu ya buat kamu, Iya, yaitu proses kuliah dan tanggung jawab kamu di organisasi. betul. Oke. Nah, bagaimana sih pengaruh kondisi ini terhadap keseharian kamu? Saya jadi lebih sering tidur larut malam, kadang sulit fokus saat kuliah. Oh, berarti selain membuatmu kayak ngerasa tertekan, kondisi ini juga mulai mempengaruhi waktu istirahat atau tidur kamu dengan konsentrasi belajar kamu gitu ya. Iya, betul. Oke, nah terus bagaimana sih dengan suasana hati kamu akhir-akhir ini? Lebih mudah kesal, jadi kadang orang bertanya sedikit saja saya udah mulai emosi.
Oh, apakah itu biasanya emang terjadi atau baru-baru ini kamu rasakan? Baru belakangan ini. Oh, baru belakangan ini ya. Jadi saya memahami bahwa tekanan yang kamu rasakan mulai berdampak pada emosi dan aktivitas sehari-hari kamu. Iya. Nah, selama menghadapi kondisi ini, kamu pernah nggak sih kayak mencoba melakukan sesuatu agar situasinya tuh menjadi lebih baik gitu? Saya pernah mencoba membuat jadwal tapi sering tidak sesuai. Jadi ketika jadwal itu tidak berjalan sesuai rencana, apa yang biasanya terjadi? Saya malah semakin stres karena merasa gagal untuk menjalankannya. Oh, jadi ketika rencana itu tidak berjalan, kamu semakin jadi nyalahin diri kamu sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh saya tahu, Kansa, apa yang sebenarnya kamu harapkan dari situasi yang sedang kamu alami ini sih? Saya ingin bisa mengatur waktu dengan baik. Saya ingin kuliah tetap bagus, organisasi juga tetap berjalan. Tapi saya tidak merasa tertekan sekarang ini. Berarti yang paling kamu inginkan untuk saat ini bukan untuk meninggalkan kuliah ataupun organisasi, tetapi menemukan cara agar keduanya tetap bisa berjalan tanpa membuatmu kewalahan, dan merasa stres ya. Iya, itu yang saya inginkan. Oke, kalau suatu hari nanti keadaan itu bisa tercapai, menurutmu seperti apa gambaran diri kamu? Saya bisa lebih tenang, tugas tepat waktu, tidur cukup, tidak gak gampang marah lagi sih. Oh, itu terdengar seperti kondisi yang sangat kamu harapkan ya? Iya. Nah, terima kasih ya Kansa. Dari cerita yang kamu sampaikan, saya menangkap bahwa kamu sebenarnya memiliki keinginan yang jelas, yaitu kamu tetap bertanggung jawab terhadap kuliah dan tentunya organisasi juga. Nah, tetapi juga yang memiliki keseimbangan agar tidak terus-menerus merasa tertekan gitu ya. Nah, apakah kesimpulan saya sudah sesuai dengan apa kamu rasakan? Sangat sudah sesuai. Oke, baik. Setelah memahami apa yang sedang kamu alami dan apa yang kamu inginkan, selanjutnya saya ingin mengajak kamu nih melihat bagaimana selama ini kamu menghadapi situasi tersebut. Nah, kita akan membahas apa saja yang sudah kamu lakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keadaan saat ini. Terima kasih ya Kansa sudah menceritakan apa yang sudah kamu alami dan apa yang kamu harapkan. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana kamu biasanya menghadapi situasi tersebut. Boleh diceritakan ketika tugas mulai menumpuk, apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya saya lihat dulu tugasnya, tapi karena banyak, saya malah bingung harus mulai dari mana. Oh, jadi kayak ketika perasaan bingung itu mulai muncul nih, apa sih yang biasanya kamu lakukan? Saya malah buka media sosial atau nonton video sebentar, video-video TikTok atau sosmed lain. Awalnya tuh kamu cuma pengen istirahat sebentar gitu ya. Nah, biasanya bisa sampai berapa lama tuh kamu scroll gitu istirahat sebentarnya? Nyata cuma sebentar sih, tapi biasanya tidak terasa malah keterusan berjam-jam. Oh, setelah itu apa sih yang kamu rasakan? Em, Malah merasa bersalah karena waktunya banyak terbuang, menyesal, menyanyiakan. Jadi setelah menggunakan waktu untuk bermain media sosial, men-scroll TikTok, Instagram tadi itu, kamu sebenarnya merasakan perasaan bersalah gitu ya? Iya, Oke, lalu apa yang biasanya kamu lakukan setelah merasa bersalah tersebut? saya jadi panik, terus langsung mencoba ngerjain semuanya di waktu itu. Oke, jadi ketika mencoba mengerjakan semuanya sekaligus, apa sih, eh, apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Nggak juga sih, jadinya justru malah cepat lelah, malah juga jadi nggak fokus untuk ngerjain tugas-tugasnya. Oke, berarti yang terjadi adalah kamu kayak merasa bingung gitu ya. Terus kemudian mengalihkan perhatian ke media sosial. Nah, setelah mengalihkan perhatian itu, tapi kamu juga merasa bersalah. Lalu berusaha mengejar semuanya sekaligus hingga akhirnya kamu kelelahan gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, dalam 1 minggu terakhir, apakah pola seperti itu sering terjadi? Hampir setiap hari. Hmm. Kalau begitu, bagaimana dengan waktu tidurmu, Kansa? Sering tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Berapa jam biasanya kamu tidurnya? Paling 4 atau 5 jam.
Oke. Lalu keesokan harinya bagaimana sih kondisimu saat kuliah gitu? Tentunya ngantuk sama sulit untuk berkonsentrasi. Oh, terus eh, apakah kondisi itu mempengaruhi hasil belajarmu? Iya, saya jadi lebih lambat untuk memahami materi. Oke. Nah, saat merasa tertekan, apakah kamu biasanya bercerita kepada seseorang, entah teman, keluarga, atau pacar? Sejauh ini jarang sih. Oke. Nah, apa sih yang memilih kamu untuk tidak bercerita kepada siapapun, seperti teman dekat, keluarga, atau pacar? Saya tidak ingin merepotkan orang lain. Oke, jadi selama ini kamu memilih menghadapi semuanya sendiri gitu ya, tanpa berbagi cerita ke siapapun. Iya, betul. Oke. Nah, menurutmu menghadapi semuanya sendiri tuh membuatmu merasa lebih ringan atau justru merasa lebih berat? Kalau dipikir-pikir malah lebih terasa berat sih. Oke, saya juga ingin mengetahui nih, bagaimana sih kamu mengatur prioritas? Jadi kayak ketika ada 5 tugas yang harus dikerjakan, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya melihat semua tugasnya dulu biasanya. Nah, setelah kamu melihat semua tugas itu, kamu akan melakukan apa? Saya malah bingung. Oke, apakah kamu tidak membuat daftar mana yang harus didahulukan gitu, kayak kamu mengerjakan apa dulu? Jarang. Jarang. Jadi lebih sering langsung mencoba mengerjakan apa yang menurutmu paling mudah atau yang sedang ingin kamu kerjakan? Iya. Oke. Jadi ketika organisasi mengadakan rapat, apakah kamu pernah mencoba mengatakan bahwa tugas kuliahmu sedang banyak? Belum pernah. Apa yang membuatmu tidak menyampaikan hal itu? Saya takut dianggap tidak bertanggung jawab. Jadi kamu tetap menerima semua tanggung jawab itu, meskipun sebenarnya kamu sudah merasa kewalahan gitu di saat tugas eh, yang sangat banyak bersamaan itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya rangkum, jadi selama ini tuh kamu menghadapi tekanan, kamu cenderung bingung menentukan prioritas, kemudian mengalihkan perhatian ke media sosial sehingga menunda pekerjaan, terus kamu juga sekarang tidur larut malam, dan kamu tuh jarang meminta bantuan, juga tetap menerima banyak banyak tanggung jawab meskipun sudah merasa lelah. Iya. Nah, apakah rangkuman saya sesuai dengan apa yang kamu jalani? Sesuai. Oke. Terima kasih ya sudah menceritakannya dengan jujur. Cerita kamu sangat membantu kita melihat apa saja yang selama ini sudah kamu lakukan. Nah, selanjutnya, saya ingin mengajak kamu melihat bersama-sama apakah cara-cara tersebut benar-benar membantumu mencapai apa yang kamu inginkan atau justru sebaliknya. Iya. Kansa, sekarang kalau kamu berkenan, saya ingin mengajakmu melihat kembali perilaku-perilaku yang tadi sudah kamu ceritakan. Tadi kamu mengatakan bahwa ketika tugas mulai menumpuk, kamu sering merasa bingung, lalu mengalihkan perhatian dengan membuka media sosial atau menonton video. Nah, menurutmu, apakah cara itu membantu menyelesaikan masalah? Kalau saat itu memang rasanya sedikit lebih tenang, tapi setelahnya malah jadi tambah panik. Jadi ketenangan yang kamu rasakan tuh hanya bersifat sementara ya? Iya. Nah, setelah rasa tenang itu hilang, apa yang biasanya terjadi? Saya ingat tugas yang belum selesai, jadinya saya panik. Nah, ketika rasa panik itu muncul, apakah pekerjaan menjadi lebih mudah diselesaikan atau justru semakin sulit? Semakin sulit. Nah, kalau kita lihat tujuan yang tadi kamu sampaikan, yaitu ingin mengatur waktu dengan baik, menyelesaikan tugas tepat waktu, tetap aktif organisasi, dan hidup lebih tenang. Menurutmu, apakah kebiasaan membuka media sosial ketika merasa bingung membuatmu lebih dekat pada tujuan itu? Tidak. Apa yang membuatmu mengatakan tidak? Karena waktunya habis, saya malah kehilangan waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, berarti kamu menyadari ya, kebiasaan itu justru membuat jarak antara dirimu dengan tujuan yang ingin kamu capai. Iya. Kita beralih ke kebiasaan tidur larut malam ya. Menurutmu, apakah tidur pukul 2 atau 3 pagi membantumu menjadi lebih siap menghadapi perkuliahan esok paginya? Enggak juga.
Bagaimana sih pengaruhnya terhadap dirimu? Saya jadi gampang ngantuk, sulit fokus, bahkan kadang nggak paham dengan materi yang dijelaskan oleh dosen. Nah, kalau begitu, apakah kebiasaan itu mendukung keinginanmu untuk mempertahankan nilai kuliah? Tidak. Tadi kamu juga mengatakan bahwa kamu jarang bercerita kepada orang lain ya, karena tidak ingin merepotkan mereka. Nah, menurutmu, apakah mendam semua masalah sendiri membuatmu menjadi lebih ringan? Saya pikir enggak sih. Nah, terus apa yang kamu rasakan ketika memilih memendam semuanya? Capek rasanya seperti memikul semuanya sendirian. Kalau begitu, apakah keputusan untuk tidak bercerita selama ini membantumu mendapatkan ketenangan? Enggak juga. Nah, saya ingin bertanya satu hal lagi. Selama ini kamu kan berusaha memenuhi semua tuntutan kuliah dan organisasi sekaligus. Menurutmu, apakah kamu sudah memberikan ruang bagi dirimu sendiri untuk beristirahat? Sepertinya belum. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Karena setiap hari saya hanya memikirkan tugas, kalau sedang istirahat pun rasanya tetap kepikiran. Jadi secara fisik mungkin kamu berhenti mengerjakan tugas gitu ya, tapi pikiranmu tetap bekerja. Iya, benar. Kalau kondisi ini terus berlangsung selama beberapa bulan ke depan, menurutmu apa sih yang mungkin bisa terjadi ke depannya? Saya mungkin jadi semakin stres. Apalagi yang mungkin terjadi? Bisa jadi nilai saya justru malah makin turun. Hmm, ada kemungkinan lain? Saya mungkin jadi malas kuliah. Terus bagaimana dengan kesehatanmu? Mungkin juga akan terganggu karena kurang tidur. Apakah itu kondisi yang kamu inginkan? Tidak. Mengapa kamu tidak menginginkan kondisi itu? Karena saya ingin lulus dengan nilai yang baik, saya juga ingin tetap sehat. Jadi tujuanmu sebenarnya sudah cukup jelas ya. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan cara yang sedikit berbeda. Menurutmu, siapa yang paling menentukan apakah tujuan itu bisa tercapai atau tidak? Saya sendiri. Kenapa kamu menjawab seperti itu? Karena yang ngejalanin semuanya kan saya. Artinya kamu menyadari ya bahwa pilihan-pilihan yang selama ini kamu ambil setiap hari memiliki pengaruh terhadap hasil yang akan kamu tentukan ke depannya. Iya. Kalau begitu, menurutmu apakah perilaku yang selama ini kamu lakukan sudah cukup efektif untuk membawa menuju tujuan tersebut? Belum. Nah, apa yang membuatmu mengatakan belum? Karena saya masih sering menunda pekerjaan, sulit mengatur waktu, sama terlalu banyak bermain HP ketika kadang lagi stres. Nah, ketika kamu menyadari hal itu, apa sih yang kamu rasakan? Saya merasa ternyata selama ini saya juga punya andil terhadap masalah yang saya alami. Saya sangat menghargai kejujuranmu. Nah, menyadari hal tersebut memang tidak selalu mudah ya. Menurutmu, apakah ada hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan dengan cara yang berbeda? Ada. Contohnya, Saya bisa mulai mengurangi bermain HP ketika tugas belum selesai. kira-kira apa lagi tuh? Saya bisa membuat daftar prioritas tugas. Baik, ada hal lain? Mungkin saya juga perlu belajar mengatakan tidak kalau memang sedang tidak sanggup menerima tugas tambahan di organisasi. Bagaimana sih perasaanmu ketika mengucapkan hal itu? Awalnya takut. Takut terhadap apa kira-kira? Um, yang mana sih? Takut dianggap. Oh ya. Takut dianggap tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kamu menyampaikannya dengan jujur dan sopan, menurutmu, apakah itu berarti kamu tidak bertanggung jawab? Kalau dipikir-pikir tidak juga sih. Nah, kalau hari ini kamu diminta menilai dirimu sendiri dalam mengelola waktu dari skala 1 sampai skala 10, berapa sih nilainya? Mungkin 4. Mengapa bukan 2 atau 3? Karena kadang saya ngerasa masih bisa nyelesain tugasnya, cuma mungkin saya memiliki cara yang kurang baik. Bagus. Artinya sebenarnya kamu sudah memiliki kemampuan, hanya perlu memperbaiki beberapa kebiasaan. Iya. Nah, menurutmu,
Apakah kamu bersedia mencoba melakukan perubahan kecil agar lebih mendekati tujuan yang kamu inginkan? Iya, saya bersedia. Bagus, artinya sebenarnya kamu sudah memiliki kemampuan, hanya perlu memperbaiki beberapa kebiasaan. Iya, Nah, menurutmu, apakah kamu bersedia mencoba melakukan perubahan kecil agar lebih mendekati tujuan yang kamu inginkan? iya, saya bersedia. Terima kasih ya Kansa. Kesediaanmu untuk berubah merupakan langkah yang sangat penting, di mana pada tahap berikutnya kita akan menyusun rencana yang realistis dan sesuai dengan kemampuanmu. Nah, rencana ini bukan sesuatu yang saya tentukan, tetapi akan kita susun bersama agar benar-benar bisa kamu jalankan. Iya, Kak, saya siap. Nah, Kansa, tadi kita sudah membahas apa yang sedang kamu inginkan, yang sedang kamu alami, dan apa yang kamu inginkan. Bagaimana sih cara kamu menghadapinya selama ini, dan bagaimana hasilnya? Nah, dari semua pembicaraan kita, saya melihat kamu mulai menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang perlu diubah agar tujuanmu bisa tercapai. Iya, Kak, saya juga baru sadar kalau beberapa kebiasaan saya ternyata justru ngebuat keadaan semakin sulit. Nah, kesadaran itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Nah, sekarang saya ingin mengajakmu memikirkan langkah berikutnya. Menurutmu, perubahan kecil apa yang paling mungkin kamu mulai lakukan setelah keluar dari ruangan ini? Saya ingin mulai mengurangi kebiasaan bermain HP saat sedang mengerjakan tugas sih, Kak, paling. Itu ide yang sangat baik ya. Nah, menurutmu seperti apa cara yang paling memungkinkan untuk melakukannya? Mungkin saya bisa menaruh handphone di tempat yang agak jauh saat saya belajar. Nah, kalau HPA berada di luar jangkauan, apakah itu akan membantumu lebih fokus? Iya, saya rasa kayak gitu. Selain itu, tadi kamu juga mengatakan sering bingung menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, apa yang biasa kamu lakukan untuk mengatasinya? Saya ingin membuat daftar tugas. Bagaimana bentuk daftar tugas yang kamu bayangkan? Saya akan menulis semua tugas lalu mengurutkan berdasarkan deadline. Nah, menurutmu kapan waktu yang paling tepat untuk membuat daftar tugas tersebut sih? Setiap malam sebelum tidur. Apakah itu realistis untuk dilakukan setiap hari? Iya, Tadi kita juga membahas tentang waktu tidurmu ya. Nah, saat ini kamu sering tidur pukul 2 atau pukul 3 pagi. Menurutmu, apakah ada target yang ingin kamu capai? Saya ingin tidur sebelum jam 12 malam. Menurutmu, apakah target itu bisa langsung tercapai? Mungkin nggak langsung. Kalau begitu, langkah kecil apa sih yang lebih realistis? Minggu ini saya akan mencoba tidur maksimal jam 1 malam. Baik, jadi kamu tidak memaksakan perubahan yang terlalu besar, tapi memulainya secara bertahap. Iya, Kita juga sempat membahas bahwa kamu sering menerima semua tanggung jawab di organisasi. Nah, bagaimana caramu mengenai hal itu? saya ingin belajar menyampaikan kalau saya sedang banyak tugas kuliah. Nah, bagaimana sih cara kamu menyampaikan hal tersebut? Saya akan bicara baik-baik dengan ketua organisasi. Lalu, apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Saya akan bilang kalau saya tetap ingin membantu, tetapi mungkin untuk sementara tidak bisa menerima tugas tambahan. Menurutmu, apakah itu bentuk tanggung jawab atau berlari dari tanggung jawab? Saya rasa itu tetap bertanggung jawab karena saya jujur tentang kemampuan saya. Saya sangat menghargai cara berpikirmu. Nah, kalau kita rangkum, sejauh ini ada beberapa rencana yang sudah kamu buat. Pertama, meletakkan HP di luar jangkauan ketika kamu belajar. Yang kedua, membuat daftar prioritas tugas setiap malam. Ketiga, mulai memperbaiki jam tidur secara bertahap. Dan keempat, belajar menyampaikan batas kemampuan kepada organisasi. Apakah ada rencana lain yang ingin kamu tambahkan? Saya ingin mulai belajar selama 1 jam penuh tanpa membuka media sosial. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah target 1 jam itu cukup realistis? Iya,
Kalau ternyata nanti belum berhasil 1 jam penuh, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba lagi mungkin dari 30 menit dulu. Menurutmu, sikap seperti itu lebih membantumu daripada langsung menyerah? Iya, Dari semua rencana yang sudah kamu buat, mana yang akan kamu mulai terlebih dahulu? saya akan memulai dari membuat daftar tugas. Mengapa memilih itu? Karena menurut saya itu paling mudah untuk dilakukan. Baik, kapan tepatnya akan kamu mulai lakukan? Malam ini, Jam berapa kira-kira? sekitar jam 8 malam, Bagus. Semakin jelas ya rencananya, biasanya semakin mudah untuk dilakukan. Nah, menurutmu apa yang mungkin menjadi hambatan ketika menjalankan rencana ini? rasa malas, Ada gak hambatan lain? godaan untuk membuka sosial media sih paling. Nah, menurutmu kalau hambatan itu muncul, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengingat tujuan saya. Tujuan yang mana? Saya akan ingin lebih tenang, nilai kuliah tetap baik, dan tidak terus merasa tertekan. Nah, bagus. Mengingat tujuan seringkali membantu kita tetap konsisten. Kalau saya meminta kamu menilai keyakinanmu menjalankan rencana ini dari skala 1 sampai skala 10, berapa sih nilainya? 8, Mengapa 8? karena saya benar-benar ingin berubah. Nah, apa yang membuatnya belum menjadi 10? Saya masih khawatir tidak konsisten. Itu kekhawatiran yang sangat wajar. Nah, menurutmu, apa yang bisa membantu agar kamu tetap konsisten? Saya akan memasang pengingat di HP dan meminta teman saya untuk mengingatkan. Itu strategi yang sangat baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa keputusan untuk berubah berasal dari dirimu sendiri. Saya hanya mendampingi prosesnya, saya menghargai keterbukaan dan kesungguhanmu selama sesi ini. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa keputusan untuk berubah berasal dari dirimu sendiri. Saya hanya mendampingi prosesnya, saya menghargai keterbukaan dan kesungguhanmu selama sesi kali ini. Terima kasih Kak, saya juga merasa lebih lega setelah bercerita. Saya senang mendengar itu. Menurutmu, apa hal yang paling berharga yang kamu dapatkan dari pertemuan sesi konseling hari ini? Saya jadi lebih sadar bahwa saya nggak bisa ngubah banyaknya tugas, tapi saya bisa ngubah cara saya menghadapinya. Itu merupakan pemahaman yang sangat penting. Fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali diri akan membuat kita lebih mudah mengambil tingkah yang nyata. Baik, Kansa. Saya berharap rencana yang sudah kamu susun dapat mulai kamu lakukan secara bertahap. Tidak apa jika prosesnya belum sempurna. Yang terpenting adalah kamu terus berusaha dan mengevaluasi perkembanganmu. Baik Kak, saya akan mencoba. Nah, terima kasih ya atas kepercayaanmu selama sesi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat membantumu menjalani aktivitas dengan lebih baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Kak, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Kansa. Iya, terima kasih Kak. Mari saya antar. Oke, siap.